itu pemain bassnya udah umur 58, tapi dia headbanging dari pinggang. Hmm. Dari pinggang. Bukan kepala doang ya, Gila. dari pinggang. Kita duduk begini lama-lama udah sakit pinggang. Dan dia bawa Bisa bass begini. itu yang beratnya 14 kilo. Oh my goodness. Sambil begitu, 58 tahun. Oke, kali ini kita mau bicara mengenai music. Oh, super excited. Iya, kenapa? I love music. Iya. Gue kolektor. Gue mabang gue. Kolektor CD ya. Lebih ke genrenya apa, C? Gue rock sama metal. Karena itu mungkin ada 5 ribuan CD. My goodness. Ya, rock dan metal. Kalau yang 2 ribuan yang lain, 3 ribuan yang lain, genre yang lain. Jazz, R&B, ya, yang lain. Tapi metal sama rock itu, wah, itu gue banget. Itu maksudnya dari kecil lo udah koleksiin itu Dari, musiknya? iya, Itu taruh di mana 5.000? di kamarnya abang gue, Stanley. Sampai sekarang? Sampai hari ini. Tapi pernah ada satu season lo sempet jual, katanya gue pernah dengar. Oh enggak. Oh enggak ya? Oh enggak pernah. Pernah ditawarin. Oh ditawarin, mau dibeli. Mau dibeli dengan harga yang cukup fenomenal. Gue bilang, no, this is ini nggak ada nilainya. Itu masih yang plat itu? No, CD, compact CD. disc. Oh, compact Compact disc. disc. Plat juga ada 1000-an yang first print semuanya. First print, ya jadi ya cukup banyak ya. Kaset juga masih ada ratusan ya. Mungkin ya ratusan yang masih bagus. Nah, lo lebih dengerinnya tuh lebih gimana, Pak? Dengerin sendiri atau lo koleksi itu kapan lo sempet dengerinnya maksudnya? Malam atau pagi. Oke. Malam atau pagi. Biasanya gue udah konsepin duluan gitu. Hari ini gue mau denger misalnya Beatles yang tahun 66 misalnya. Atau enggak Beatles yang tahun 69. Atau album terakhirnya Beatles. Atau The Rolling Stones yang zamannya Mick Taylor gitarisnya. Gitu. Udah gue konsepin. Jadi waktu ini tinggal ambil jadi. Nah, sekarang kalau fenomena musik dulu ya, sampai sekarang, apa yang lo lihat perbedaannya? Kalau dulu itu mereka lebih original ya. Karena mereka nggak ada perbandingan. Dan setiap 10 tahun kan terjadi revolusi musik kan. Dari 50-an Elvis sama Chuck Berry, tiba-tiba 60-an di obrak-abrik sama Beatles. Karena semua chord rock and roll yang cuman A, F, C itu tiba-tiba berubah sama Beatles. Jadi pop. Jadi revolusi terjadi. And then tahun 70-an terjadi lagi. Selama 10 tahun jadi progresif. Ada Rush, ada Genesis, ada macam-macam. Phil Collins ya? Ya, Phil Collins. Bandnya Phil Collins, yes. And then 80-an. Nah, 80-an ada rada unik. Karena hard rock itu mulai tahun 80 sampai tahun 85. 86 itu direvolusi sama Bon Jovi. Tiba-tiba musik hard rock dicampur sama pop. Iya, oke. Sama pop. Iya. Mereka kayak penyanyi pop tapi gondrong-gondrong gitu loh. Dan revolusi terjadi. Between 5 years terjadi. Lalu 90-an mulai ya, alternatif. Dan abis itu gue nggak ngelihat ada revolusi lagi setelah itu. Sekarang bukannya lebih ke Hindi musik ya? Iya, jadi sekarang lebih ke apa ya? Taylor Swift, I don't know her genre. Taylor Swift, Rapper-rapper sekarang jadi terkenal banget Bruno gitu. Mars. Bruno Mars, ya. Kayaknya cuma mereka-mereka aja sekarang gitu. Sementara kalau 70-an, 80-an kalau kita lihat di tangga lagu Billboard atau Billboard album charts, 200 album yang penjualannya tertinggi di seluruh dunia dan di Amerika, itu macam-macam. Semua genre kayak masuk di situ gitu loh. Nah, kalau menurut lo kenapa ya fenomena sekarang kan musik itu tuh benar-benar kayak lagi dicari-cari ya. Either mereka nonton live concert, terus kemudian untuk isi listening di lounge atau live music in the small places gitu, Small clubs. Ya. small clubs gitu. Tapi mereka tuh very enthusiastic benar-benar untuk datang dengerin itu cuman karena because of their friendship gitu, kumpul terus dengerin musik, or they can get the benefit by listening music. Ya, kalau gue lebih setuju sama yang kedua. Musik tuh seringkali jadi pelariannya banyak orang. Karena
dengan satu lagu aja semua memori yang 20 tahun lalu bisa kembali kan. Nggak tahu ada apa Ya. di dalam musik tuh ada apa, gue juga bingung. Tuhan ciptain musik tuh luar biasa banget. Hanya dengan kadang-kadang satu nada, tiba-tiba tahun berapa, memori tahun 91 kita bisa ingat semua tiba-tiba. Ini gue lagi di sini tuh, gue lagi di sini, bisa ingat semua. Ya. Just to listen to the Dan gue one song. sempet lihat ngebrowse sebentar ya, ternyata musik itu benar-benar bermanfaat banget kepada 4 hormon yang sehat maupun yang tidak sehat, yaitu dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin, dan kortisol gitu. I like you. Gitu. Jadi that's amazing gitu. Ya. Jadi ternyata benar-benar musik itu benar-benar mempengaruhi semua hampir hormon-hormon yang sehat tersebut gitu. Ya. Bahkan bisa menurunkan hormon kortisol itu Ya. gitu. Ya. Jadi makanya bisa kita relaxation Relax. gitu. Terus bahkan gue misalnya suka light jog ya atau light running gitu. Dengan pakai musik kita tuh seperti kayak dapat extra energy gitu. Ya. Gitu. Exactly. Padahal cuma hanya kayak dengerin musik ya gitu ya. Terus juga musik bisa benar-benar, makanya kita kalau duduk-duduk santai ada background music, ya kan juga itu kan seperti lebih relaxing ya gitu. Dibandingin kayak sunyi senyap gitu. Iya. Kalau gue mungkin lebih memacu adrenalin gue kalau dengar musik karena I'm into rock and metal genre. So apa ya, di pagi hari gitu segala macam kalau di kick in sama lagu kayak gitu, gue jadi semangat gitu loh. Kayak mesti pergi ke airport, mesti kemana segala. Gue mesti di boost up sama those kind of music. Kalau gue ini tidur pun juga hampir 24 hours juga selalu, bukan hanya tidur tapi music always with me gitu. Baik di mobil lagi sehari-hari gitu, selalu on banget gitu. Gue masih inget tahun 88 masih zamannya kaset sama tape deck. Lagu tidur gue tuh Metallica yang tahun 1988, And Justice for All. Itu satu album gue dengerin, itu lagu tidur gue. Dulu kan musik tuh kalau kita mau dengerin musik kita masih bisa sebelum beli. Dulu masih zaman kaset sebelum CD. Itu di Jalan Sabang tuh. Duta Suara. Duta Suara. Tempat ya gue kan? bolos. Gue kalau bolos ke situ. Itu kan kita duduk, bawa kaset, terus duduk semua seharian. dapat gitu bisa dengerin dulu, iya, betul. ya kan? Terus baru beli gitu kan di Duta Suara. Gitu. Duta Suara, amazing bener kan? Amazing. Iya. Ya sebenarnya gue kenal The Beatles itu di Duta Suara dari bokap gue tentunya sama nyokap gue ya. Karena nyokap gue dulu yang ngenalin Yesterday Beatles, dia mainin ke gue saat masih kecil. Jadi The Beatles itu selalu jadi my number one favorite, The Beatles, karena banyak hal. Karena itu dari situ gue mulai belajar, mulai dig in, mulai album-albumnya Beatles gue selalu dengerin di saat bolos. Adegan ini yang bolos jangan ditiru di rumah ya. Dan itu kalau soal Beatles itu kan sempat ada pro and kontra ya, yang banyak orang yang nggak paham ya kayak gitu ya. Iya. Apa tuh? Yang soal dia bilang bahwa dia lebih daripada Tuhan kan. Oh, dia lebih terkenal dari Yesus. John Lennon ya. John Lennon. Gitu. Jadi cerita lengkapnya kan nggak gitu. Kan bisa paling nggak lo bisa tahu. Kurang lebih bisa share nggak tuh gimana? Iya, jadi akhirnya mereka jelasin di film mereka yang dibuat sama Ron Howard. 8 Days a Week judulnya. Baru berapa tahun lalu dirilis masuk bioskop. Jadi Paul McCartney bilang there is no way kita semua berempat dari sekolah Kristen di Liverpool. Nggak mungkin. Jadi cerita lengkapnya adalah John Lennon itu lagi ngobrol sama manajernya. Namanya Brian Epstein, dipanggilnya Epi. Dia ngomong, Epi, kita kalau manggung hari Minggu gereja sepi loh. Nah, John Lennon nggak sadar waktu dia lagi ngomong sama Epi ada beberapa wartawan. Gitu loh. Dia bilang, kita kalau manggung hari Minggu gereja jadi sepi. Gak usah lah terima manggung hari Minggu. Mosok kita lebih terkenal dari Yesus. Jadi pas potongan seperti itu. That's the whole story. Ada wartawan denger dipotong untuk jadi clickbait. Padahal dia bilang masa kita lebih terkenal daripada Yesus. Padahal sebenarnya dia mau menghindari supaya nggak usah. Konteksnya adalah mau batalin konser tiap hari Minggu. Iya. Tapi dibikin sama wartawan seperti itu dan dia dihujat habis-habisan. Dan sampai hari ini banyak orang nggak tahu dan tetap menghujat. Nggak tahu loh padahal. Iya. Gitu. Makanya kalau nggak tahu cari temenan. Gitu. Kan dari temenan ini kita banyak untuk clarify something yang supaya orang nggak gampang menghakimi ya. Iya.
dalam Ya, konsep temenan lah sama The Beatles. iya iya They are iya fine. iya Ya. iya. Terus kalau misalnya musik, kenapa sekarang ini musik itu nggak bisa kayak zaman-zaman dulu ya, gitu? Maksudnya Hmm, kadang-kadang cuman hanya beberapa saat, ya. mereka ada, terus kemudian cepat sekali hilangnya gitu. Iya, iya. Kita kayaknya bahas di podcast sebelumnya, band-band zaman dulu mereka nggak ada perbandingan. Hmm, Dan mereka itu stick to their guns. hmm, Mereka mereka stick dengan genre mereka, hmm, dengan warna musik mereka. hmm, Mereka nggak follow the trends hmm, hmm, gitu loh. Makanya mereka jadi legend kebanyakan band-band hmm, seperti itu. hmm, Beatles, Rolling hmm, hmm, Stones, Aerosmith, hmm, hmm, banyak Genesis. hmm, Mereka stick sama jenis hmm, musiknya hmm, mereka gitu hmm, loh. hmm, Mereka nggak kepengaruh sama apapun. hmm, Justru mereka yang memberikan warna dalam dunia hmm, musik. hmm. Akhirnya mereka jadi legend. Tapi mungkin selain bukannya karena kurangnya atau tidak terlalu banyaknya perbandingan, Mhm. tapi seperti kayak, kita sempat bahas sebelumnya soal kayak Deep Purple gitu ya. Hmm. Pada saat era itu Hmm. untuk di, music industry itu Hmm. kan banyak musik-musik yang sangat kuat sekali yang bisa Ya, mempengaruhi gitu. ya, Tapi they stood and believe in, their genre gitu. ya, Sehingga mereka bisa benar-benar otentik gitu. ya, ya, ya. Dan tapi kalau sekarang ini kan untuk mempertahankan gitu warna musik itu seperti kembali lagi mereka gampang lagi terpengaruh dengan oh what's the trend segala gitu. Jadi Ya, ngikutin apa yang trennya tapi bukan hmm, kayak lo bilang gitu kita bisa menciptakan hmm, gitu. We can be the trailblazer. ya, Kita ya, bisa meng-create gitu. ya, ya. Nah itu padahal di Purple itu dia dari kota yang sama dengan dua band raksasa yang lain juga, Hmm. Led Zeppelin dan Black Sabbath. Hmm, hmm, hmm. Bayangin tiga band ini adalah super super grup lah Ya, dibilangnya, ya. dari kota yang sama, Hmm, Birmingham di hmm. Inggris. Tapi tiga-tiganya kalau didengar beda semua. Termasuk di Purple, Di Purple, Led Zeppelin, Black Black Sabbath. Sabbath. Oke. Tiga-tiganya kalau didengar itu beda semua. Hmm, hmm, Genrenya mungkin sama, dibilangnya rock, hard rock gitu, hmm. tapi ternyata jalurnya beda-beda Hmm, gitu loh. hmm, 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 hmm. Beda-beda. Nah, itu yang gue salut dari musisi-musisi zaman dulu. Hmm. Mereka bisa create ciri khasnya mereka. Hmm, hmm, Padahal alat studionya sama, gitarnya mungkin mereknya sama, hmm, hmm. ya, ampli-nya mungkin mereknya sama, tapi mereka bisa create different sound Iya. Terus dari sama setiap yang band. kita sempat bahas sebelum-sebelumnya juga, yang gue lihat juga bahwa mereka punya friendship itu juga luar biasa ya. Ya, Iya kan ya, sampai sekarang kayak misalnya Metallica baru ya, konser, terus kemudian Rolling Stone juga ya, gitu. 60 tahun loh. 60 tahun gitu kan. Anniversary Iya. 60 tahun, my And Mick goodness. Jagger he's 80 years old Ya, gitu. and he's still running around. Running benar-benar kayak running about he did the same thing like 40 years ago, 40 Ya, tahun yang lalu ya, gitu. Jadi kembali lagi friendship-nya. Kalau kita lihat film Bohemian Rhapsody ya, ya, Queen. Queen ya, Ya, di mana mereka tuh bisa stay together, stick ya, together ya, dalam masa-masa yang sulit sekalipun. ya. Kalau sekarang kan gampang sekali mereka, ya kita nggak bilang semuanya ya, Hmm, kita nggak generalize hmm. everyone gitu, tapi nggak mudah untuk mereka untuk bisa bersatu gitu. Iya, iya. Tapi yang stole my heart itu ceritanya Def Leppard sih. Hmm, hmm, hmm. Yang drummernya kecelakaan, Hmm, hmm. tangannya harus diamputasi, tapi Hmm. ditungguin sama 4 temennya. Ya, Itu apa ya? Itu udah next level lah mereka, itu istilah gue. gimana ceritanya tuh detailnya tuh? Iya, jadi mereka lagi ngetop. Ah, Lagi di puncak banget tahun hmm, 83, tiba-tiba malam tahun baru, drummernya naik mobil kecelakaan. hmm, Seat beltnya narik tangan kirinya sampai hmm, putus. hmm, Dan tim dokter waktu datang udah nggak bisa disambung hmm, tangannya karena udah kuman semua isi hmm, tangannya. hmm. Harus Jadi diamputasi dong harus berarti? Ya, amputasi. oke. Jadi can you imagine drummer Hmm, nggak ada, dan mereka lagi ngetop. iya, Jadwal manggung udah penuh. iya. Tapi yang mereka buat adalah mereka telepon manajer mereka bilang batalin semua konser gitu. Hmm. Nah Dan kalau kayak itu sekarang langka tuh Jay. langka, Karena sekarang soal buat kepentingan langka gitu. sekarang. Itu pasti udah digantikan gitu. Ya, mereka datengin pabrik drum namanya Ludwig. Mereka diminta dibikinin perangkat untuk drummer bertangan satu. Yang pedal tadinya 3, Iya. paling banyak drummer ya, 1 hi-hat, 2 double bass jadi 5 Hmm, pedalnya. hmm, Snare drum jadi kaki kiri. hmm, Dan itu mereka latihan selama 8 weeks. hmm, Kayak orang ngantor jam 8 sampai jam 5 sore. hmm, Latihan tiap hari Hmm. sama Rick Allen drummernya. hmm. Dan akhirnya waktu mereka came back itu dahsyat. Berarti mereka sempat nunggu dong. Vakum. Selama Itu yang 1 tahun. kita bahas di podcast sebelumnya ya. Iya, iya. Yang mereka sempet karena mereka udah nggak tahu tren musik karena cuma nungguin Rick Allen.
Jadi mereka ngumpet di Holland, ngumpet. Ya itu kan kita cuma bahas di situ ya, kita belum Ya, bahas detailnya yang ya. sekarang. Itu waktu mereka mau Ya, oke. comeback. Oke. Mereka kayak create their own genre. Jadi waktu itu Bon Jovi lagi ngetop segala macam lagi ngetop. Mereka nggak dengerin. Mereka di rumah itu mereka matiin TV, matiin radio. Mereka create album keempat mereka itu. Dan waktu keluar jadi number one album dan sell millions. Itu kembali lagi because of friendship-nya juga ya. Friendship, persistence, konsisten. Ya, faithfulness ya, Faithfulness, kesetiaan dalam pertemanan gitu ya. Temenan. Iya. There's a genuine friendship itu. Yes. Dan until now loh, Def Leppard masih touring together. Rick Allen baru ulang tahun. Umur berapa dia? 60 tahun. Wow. Dan masih, gue kebetulan nonton konsernya. Yang di Jepang? Di Jepang. Oke. Amazing. Rapat mainnya. Sama pemain bassnya. Rapat. Kan kalau di grup band, pemain bass sama pemain drum kan dibilangnya the rhythm section. Itu rapat banget mereka ternyata. Kalau di live tuh merinding sih lihat Def Leppard. Merinding. Nah, lo kayak lihat band-band seperti gitu ya, sampai lo berangkat ke Jepang itu ya. Apa sih nilai-nilai yang lo bisa dapatkan sehingga bukan hanya lo suka dengerin musiknya aja kan? Pasti there's a values yang because they are very inspiring for you gitu. Gue kalau nonton konser, gue lebih enjoy sound system. Makanya gue punya tempat khusus. Kalau ke konser, gue senengnya berdiri di depan FOH, di depan mixer. Jadi speakernya mereka itu bener-bener gue di tengah. Speakernya mereka. Jadi dengerinnya tuh bener-bener full di telinga gue. Dan gue ngelihat productionnya mereka, lightingnya mereka, dan yang paling gue suka adalah lihat talentanya mereka. Gitu, how they play with their music. Gitu loh, with their instruments. Gitu loh, drummernya, gitarisnya. Itu benar-benar profesional dan mereka very talented. And very passionate juga. Passionate dan nggak main-main gitu mereka. Karena dia passionate ya gitu. Itu ya somehow kayak very inspiring ya. Kayak membuat kita juga kayak jadi semangat juga gitu. Gitu. Apalagi they've been around for 40 years gitu. Itu kan is amazing. Ya kayak tahun lalu gue nonton Red Hot Chili Peppers di Singapura. Itu pemain bassnya udah umur 58. Tapi dia headbanging dari pinggang. Dari pinggang. Bukan kepala doang ya, dari pinggang. Kita duduk begini lama-lama udah sakit pinggang. Dan dia bawa bass itu yang beratnya 14 kilo. Oh my goodness. Sambil begitu, 58 tahun. Dan kalau lihat badannya dan lihat cara hidupnya, emang dia hidup sehat. Dia olahraga, badannya masih six packs. Dan kayak Flea namanya. Dan itu amazing banget. Itu yang selalu gue perhatiin gitu. Dan kadang-kadang mereka ya kita ini suka nggak tahu bahwa in order to be that fit gitu, itu mereka juga disiplin. Yes. Seperti kayak Mick Jagger gitu. Ya, dia tidur ada jam tidur, gitu. Ada jam sama PT. Dia kalau nongkrong cuma minum air putih, cuma minum water. Kayak gitu-gitu. Mereka sangat disiplin, dedicated. Dedikasinya tuh gila. That's amazing. Yang barusan konser itu yang pas lagi hujan-hujan itu? Oh, Metallica ya. That's last month. Itu di Jerman. Bulan Mei. Oke. Bulan Mei itu hujan. Hujannya bukan hujan rintik. Bukan hujan rintik, hujan deras. Dan itu dengan musik, dengan tempo seperti itu ya. Gue sih salutnya sama drummernya. Bayangin itu pedal pasti licin, sepatu dia kan berat itu, kena air hujan. Tapi mereka so professional, mereka tenang dan wow, they delivered the song. Gue dengar, gue lihat juga itu konsepnya. And it's really inspiring banget. Nonton di YouTube apa nonton langsung di Jerman? Nonton di YouTube dong. Oh, YouTube. Iya, jadi gue lihat tuh music itu benar-benar bisa bring good values. Gitu. Dan music itu unites. That's right. Orang kalau udah di tempat konser udah nggak lihat agama apa, udah nggak lihat lo siapa, lo udah nggak lihat miskin kaya, nggak ada di situ. We just enjoy focus on the hal yang namanya music. So I'm a big fan of music. I'm a big fan. Terus gimana orang bisa menyalahgunakan musik menjadi hal yang negatif? Di tahun 70-an ada ulah-ulahnya record label
untuk menaikkan. Nah, itu promotion tools-nya mereka. Mereka pakai setan-setan tahun 70-an. Itu ulahnya record label, bukan ulah penyanyinya. Kita seringkali karena nggak temenan, kita jump to conclusion. Ya, kita langsung kesimpulan sendiri gitu loh. Bahwa mereka setan, bukan mereka. Itu zaman itu memang promotion tools harus pakai setan. Setan-setanan gitu, ngeri-ngeri, horror image. Kayak band-band seperti Black Sabbath. Black Sabbath waktu tahun 70-an image-nya ngeri-ngeri gitu loh. Di cover albumnya mereka dan lain sebagainya. Terus ada backward masking, kita pernah dengar mungkin. Ada pesan kalau pitanya diputar balik, itu ada suara-suara di situ. Nah, itu ternyata ulah-ulahnya record label untuk menaikkan penjualan. Orang jadi penasaran kan, this record contains backward masking. Apaan nih, zaman dulu kayak begitu, untuk cari sensasi. Tapi sebenarnya mereka kalau ditanya, mereka ternyata rajin ke gereja, artis-artisnya. Jadi kita seringkali terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa temenan dulu, gitu loh, tanpa temenan. Kayak Metallica gitu, lirik lagu mereka kebanyakan soal perang, perdamaian dunia. Mereka pakai image tengkorak. Mereka bilang tengkorak ini kita pakai itu karena kita cuma mau kasih message. Kalau kamu terus perang, kamu jadi dead body. Tapi kita yang nggak tahu, ih setan, ih tengkorak segala macam. Karena kan image tengkoraknya sendiri itu kadang-kadang dibawa ke konotasi yang negatif. Iya, padahal tengkorak kan ciptaan Tuhan ya. Yang ada di setiap badan kita. Skeleton, ya, exactly. Jadi kita kalau nggak temenan, kita akan gampang banget kesimpulan sendiri lagi. That's good. Ya, kesimpulan sendiri yang kita bangun gitu. Kita memframing band itu tanpa kita ketahui. Sama seperti kayak Beatles, John Lennon, yang sehingga orang bertahun-tahun bahkan sampai sekarang gitu pakai ilustrasi itu untuk mengatakan bahwa dia lebih terkenal dari Yesus. pada Yesus gitu. Ya, Iron Maiden. Kita ngelihat juga ngeri ngelihat album-albumnya. Lihat cover-cover albumnya. Ternyata mereka itu dia pakai apa? Image apa? Ya kayak mukanya monster, ternyata itu dibilangnya Eddie kan sama mereka. Eddie itu Jenderal Edward sebenarnya. Di Inggris yang pantang nyerah nih jenderal. Jadi orang-orang Inggris tahu Jenderal Edward ini waktu perang dunia kedua, dia itu kayak jenderal kematian dibilang. Dipakai sama Iron Maiden. Image-nya dinamain Eddie, monster. Oke. Gitu, kayak ngelambangin kematian gitu. Nah, lirik-lirik lagunya Iron Maiden semuanya soal perang. Banyak pengamat musik bilang gini, lo baca liriknya Iron Maiden, lo akan ngerti sejarahnya Inggris. Can you imagine mereka dari tahun 78 loh, album pertamanya, sampai hari ini masih keluarin album. Liriknya soal gituan aja udah. Semua konsisten gitu. Semua konsisten. Mereka manggung bawa bendera Inggris, bla bla bla, seperti itu. Terus persepsi negatif orang di luar sana mengenai Iron Maiden apa ya? Karena mereka image-nya, mereka selalu pakai maskot namanya Eddie. Dibilangnya Eddie dari Edward itu, General Edward. Enggak, apa yang disampaikan? Negatifnya apa? Yang suara-suara di luar gua kan nggak tahu. Dibilangnya setan. Oh, oke. Setan. Setan, maskotnya setan dan lain sebagainya. Nah, itu karena kita nggak temenan sama Iron Maiden, kita jadi ngomong kayak gitu. Gitu. Memang kalau ngelihat emang serem memang, cuman ya cari tahu dulu dong. Cari tahu dulu baru bisa kita ngambil kesimpulan perlu didengar atau tidak. Kan semudah itu sebenarnya. Sebenarnya dari kesimpulan kita bicara musik ini cukup dalam juga ya, bahwa dalam segala sesuatu kita jangan terlalu isi jump to conclusion. Yes, exactly. Dan ending up-nya kita untuk judging, menghakimi, dan juga nggak menelusuri lebih dalam gitu. Bahwa sebenarnya ada deep meaning behind everything kayak gitu. Wow, that's amazing gitu. Jadi kita tahu bahwa musik itu sebenarnya all kind of music is created by God untuk our own benefit sebenarnya gitu. Cuman memang ada pihak-pihak tertentu yang bisa menyalahgunakan gitu, sehingga hal yang positif bisa menjadi negatif. Dan I think it's not only about music, tapi about any other things gitu. Macam-macam. Pisau aja bisa sama kan. Di tangan penjahat dia jadi jahat. Di tangan chef dia jadi duit. Kayak gitu. Sama musik gitu. Banyak orang juga nyalahgunain kan. Dipakai buat misalnya penyembahan setan. Emang ada kayak gitu-gituan. Pakai elemen namanya musik.
gitu loh. Kita juga tahu bahwa malaikat yang jatuh dari surga juga dia into music kan. Bahkan sekarang di beberapa tempat pun mengkategorikan beberapa musik saja yang bisa dikategorikan untuk bisa dipakai untuk to praise God ya gitu kan. Padahal sebenarnya musik semua kan Created by God. Iya, it's the same gitu. Nggak ada yang salahnya kayak gitu. Nggak ada salahnya. Tergantung kita dan tergantung penulis lagunya buat gue ya. Dia kasih kemuliaan buat siapa? Ke dirinya atau ke Tuhan? That's right. That's good. Karena semua lagu tuh dari Tuhan. Iya. Gitu. I think that's a good one. Jadi kita bisa ambil kesimpulan yang penting apapun yang kita lakukan, let God receive all the glory. Yes, exactly. Alright. Good insight. Oh yeah. And time for food testing. Food testing atau drink testing? Kita nggak tahu. We'll see. Food testing, I guess. Jadi sekarang ini, bukan food testing, bukan drink testing, snack testing. Gue dapet ini nih, telur gabus gula aren. Wah. Nanti kita tukeran ya. Oke, gue honey butter chip. Gue cobain dulu. Ini kayaknya buat nonton bola after this. Oke banget nih. Ini snack gue kecil nih. Masa gula aren? Dulu tapi ini udah ada dari zaman dulu. Iya, udah ada ini. Nggak ini. Kenapa umur 56 tahun baru tahu ada yang enak ini ya? Hah? Gila enak banget nih. Hah? Enak banget loh. Wah, ini perfect. Ya, switch. Tunggu dulu dong. Tukeran kacamata apa tukeran handphone atau tukeran apa? Honey butter chip. Gula aren tuh kayak gula Jawa ya? Gula aren Dedi. Kayak gula Jawa gak sih? Iya. Hah? Gula apa? Gula aren Dedi. Wah ini sih. Wah gila nih. Wah. Ini gila nih. Wah ini gila nih. Enak banget nih. Dari digigit, dikunyah, ditelen enak semua. Juara sih ini. Oh ini juara nih. Ica sama Daryl nih. Ini kesukaan kalian nih. Jadi apa namanya? Aku suka makan ini tuh. Yang papa dulu suka makan. Tuh kan, papa kan? Zaman dulu ini. Nah kalau yang ini belakangan ini lagi ramai di TikTok. Oh ini lagi ramai. Iya. Terus kemarin pas lagi jalan-jalan di supermarket nyari-nyarinya ketemu itu, jadi kita beli buat testing. Oh, enak banget. Lagi ramai di TikTok guys. Ini telur gabus juga enak banget. Itu snack zaman dulu, zaman gue kecil ini. Ini? Belum ada kali. Ada, zaman gue SD gue udah makan ginian. Oh, bukan telur gabus kali ini. Hah? Dulu dong telur gabus. Telur gabus? Kayak Kayak gitu. Ada yang kayak gini-gini, apa tuh kayak NSW. Enggak, ada kan yang dijual-jual kayak gini apa ya dulu ya? Tukeran lagi dong. Apa? Hah? Tukeran lagi. Campur-campur manis asin gitu. Gak apa-apa. Apa? Ya ini snack zaman dulu selalu straight to the point. Kalau mereka bilang telur gabus sama gula aren, ya rasanya emang begitu. Telur gabus, gula aren. Ini. Kayaknya lebih besar-besar ya. Dulu lebih gede. Iya kan. Oh ini lebih fusion ya, lebih modern rasanya. Enak banget tapi modern. Telur gabus itu biasanya cheese stick. Ada yang yang putih-putih itu biasanya lebih terkenalnya yang cheese stick. Itu belum menjawab kayaknya. Telur gabusnya apa? Ya telur gabus itu apa? Istilah atau apa? Kan itu lapisan luarnya atau dalamnya. Nah kan? Ini mas bilang ini yang di pasar-pasar yang banyak tuh. Oh, iya. Loh. Apa namanya dinamakan kue gabus atau telur gabus karena bentuknya memang mirip dengan telur ikan gabus, yaitu kecil, lonjong dan lembut. Oh kan dari ikan kan. Itu Gabus kecil. itu nama ikan soalnya. Kecil nggak kecil, gede kok.
Mau dong. Hah? Bilang baik-baik dulu. Ini rasa butternya top banget. Yang itu dulu. Yang honey butter dulu. 9. Ini 9,5 ini. Almost perfect. Gila nih. Lo gue kasih 9,7 deh. 0,3 lagi. 9,7. Oh ya. Ini gila sini. Kalau yang satunya telur gabusnya? Itu legend itu. 10. Buat lagi. Udah gak bisa lebih dari 10 ya. 100 lagi. Ini pasti di atas 9,5 sih. Oh. Karena it bring back the Our good memories. childhood memories. Iya. Cuman yang menariknya ini kan karena modernnya dikemas begini. Ya. Ya ini kerennya ya. Maksudnya relevan. Tapi authenticity rasanya masih dapetin nih. Ya zaman-zamannya kita. Jadi 100 ini. 10. so blessed dah buat the generation millennial Z. Alpha bisa ngerasain ini. Ya. Gitu. Keren banget sih. 9,5. 10. Ini 9,5 10. gue kasih 9,7 kan tadi. Oh iya 9,7 ini. Gue gak mau sama malah. Ih, gitu amat sih. 9,9. Okay. We're signing off. Nah, jangan Bye-bye. lupa untuk komentar, share. Oh ya, kalau mau drop Di YouTube pertanyaan di kolom komentar. Bukan. Hah? Kalau pertanyaan, send DM ke hoststop.kreasi. Oke. Right? Right. Ciao.